Oke, selamat hari ini, Mbak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mata kuliah TIK, hari ini kita diskusi tentang Big Data, ya, dan lanjutan dari literasi digital. Oke, saya akan off kamera, jadi Mbak Mas bisa fokus ke slide presentasi. Terima kasih. Oke, jadi data pada dasarnya dipahami sebagai sekumpulan fakta yang ditulis atau disimpan di record ya. Dan dalam komputasi, data merupakan informasi yang diterjemahkan dalam bentuk yang lebih efisien untuk dipindahkan atau diproses. Bentuknya merupakan digital biner, kombinasi antara angka 1 dan 0, seperti yang sudah pernah saya kemukakan di beberapa pertemuan yang lalu. Dan kalau Mbak Mas mendengar istilah data mentah, ini adalah data dalam format paling dasar yang belum bisa dibaca, biasanya jumlahnya cukup banyak, bisa dari ratusan sampai ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran ya. Yang itu nanti akan diolah oleh data scientist untuk disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, seperti infografis itu kalau sudah diolah oleh data analis. Nah, data ini termasuk dari informasi yang dikumpulkan lewat metode-metode berikut ya, bentuknya bisa juga macam-macam. Dan formatnya banyak ya, ada yang secara geografis, secara kultural, secara sains, secara finansial, statistik, meteorological atau berkaitan dengan cuaca, nature atau reservasi alam, dan transportasi. Ini adalah tipe-tipe data. Tipe data juga bisa dibagi berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Mbak Mas bisa lihat contohnya di sini ya. Nanti supaya Mbak Mas ada gambaran kalau di mata kuliah metode penelitian komunikasi, jenis-jenis data. Tergantung atau dipengaruhi oleh pendekatan penelitiannya. Bagaimana caranya processing data? Ya, ada informasi atau fakta yang diinput kemudian diolah. Olahnya ini macam-macam, bisa salah satu pengolahan yang diimplementasikan untuk media digital, khususnya media sosial adalah algoritma ya. Untuk itu menghasilkan output atau konten yang sesuai dengan preferensi Mbak Mas. Semakin banyak data yang diinput, maka semakin detail data yang bisa disampaikan. Pemrosesan data kurang lebih seperti ini, Mbak Mas. Mulai dari store dan proses dulu. Ini karena siklusnya berbentuk lingkaran, maka bisa dimulai dari manapun, tergantung perspektifnya ya. Kita memahami bentuk datanya, karakteristiknya, kemudian kita memutuskan atau mengklasifikasi. Dari situ kita menganalisis dan mengembangkan suatu model pengklasifikasian data, pembacaan data, yang nanti data ini diproses berdasarkan kategorisasi tertentu dan disimpan dalam sebuah sistem data warehouse ya. Kurang lebih seperti itu. Proses penciptaan data itu dimulai ketika manusia sudah mengenal proses dokumentasi dan kalkulasi dasar. Contohnya mulai dari era di sebelum Masehi ya. Pahatan di piramid, hieroglif, kemudian piktograf seperti yang ada di hadapan Mbak Mas ini merupakan data. Ini adalah informasi atau data pembangunan piramid pada waktu itu ya. Berapa pekerja yang dibutuhkan, kemudian apa yang mereka lakukan untuk membangun piramid bagi Firaun ya. Kemudian berlanjut
menuju ke era berikutnya, yaitu era Perang Dunia Kedua, meskipun ini jaraknya cukup jauh ya, tapi saya rasa ada beberapa data yang cukup signifikan yang bisa saya jadikan contoh di sini. Ini adalah data yang membagi wilayah Amerika pada Perang Dunia Pertama, kalau nggak salah. Jadi Amerika ini merupakan wilayah koloni Eropa, ya. Di masa Perang Dunia, ada beberapa negara yang berseteru dan mereka melakukan kolonisasi di wilayah Amerika. Dan dari situ ada perbedaan kekuasaan ya. Jadi area yang oranye, kuning, dan hijau ini menunjukkan negara yang menduduki wilayah tersebut, negara-negara Eropa yang menduduki wilayah tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang Perang Dunia Kedua, maka kita akan bicara tentang intelijen. Pada waktu itu, pihak yang bertikai ya, ada blok barat dan blok timur, yaitu Rusia dan Eropa serta Amerika sebagai sekutu, ini saling bertukar kode rahasia ya. Di sini Mbak Mas lihat Alan Turing, dia adalah penemu komputer prototipe komputer pertama yang digunakan untuk decoder sandi rahasia, untuk mendekrip sandi rahasia yang dikirimkan oleh musuh supaya pihak sekutu ini bisa melakukan serangan balasan atau mengcounter serangan tersebut. Nama alatnya adalah Enigma, Mbak Mas. Ini adalah cikal bakal komputer, ya. Penemunya Alan Turing. Nah, hasil dari salah satu penerapan Enigma ini bentuknya kurang lebih seperti ini, Mbak Mas. Jadi sandi itu dibaca berdasarkan logo yang dilubangi dalam suatu kertas, seperti yang Mbak Mas lihat ini ya. Ini adalah hasil komputerisasi di era penemuannya yang paling awal ya. Jadi ini hasil komputerisasi yang paling sederhana. Kemudian dari situ manusia menyadari bahwa kita perlu kapasitas penyimpanan yang lebih besar supaya kita bisa memproses data yang lebih banyak. Nah, contoh dari keterbatasan space dan informasi yang disimpan dalam suatu bentuk penyimpanan adalah kartu nama ini, Mbak Mas. Ini adalah contoh analog data. Supaya manusia bisa memperluas jejaring, kemudian bisa memproses semakin banyak data, manusia kenal yang namanya Rolodex, ya. Jadi menyimpan kartu nama berdasarkan abjad. Ini tujuannya apa? Untuk processing data lebih besar, penyimpanan data lebih besar. Tapi ini sifatnya masih analog, ya. Komputer muncul karena kita aware bahwa analog ini terbatas, kemampuan storage dan kemampuan processing-nya. Maka kemudian manusia menyadari potensi bahwa komputer ini punya banyak kontribusi dalam kehidupan masyarakat, ya, baik secara processing maupun secara kapasitas. Media sosial yang kita gunakan sekarang ini kurang lebih processing-nya sama, Mbak Mas. Manajemen data yang dilakukan di media sosial ini pada prinsipnya mengembangkan manajemen data yang digunakan di semua komputer yang ada di seluruh dunia, ya. Kalau komputer, kita sebagai penggunanya kita yang menginput, ya. Kemudian media sosial sebagai pengguna kita adalah kontributor data, kita orang yang menyumbang data. User ini sebagai sumber data. Valuasi masing-masing user atau pentingnya suatu user
bisa dikategorikan sebagai selebriti ataupun tidak, itu tergantung dari impact masing-masing user itu terhadap lingkungan virtualnya. Semakin banyak follower, otomatis dia statusnya akan semakin tinggi, status sosialnya ya. Salah satu indikatornya seperti itu. Nah, sosial media ini servisnya digratiskan agar kita senantiasa berinteraksi dengan platform tersebut, sehingga platform tersebut bisa mengumpulkan lebih banyak data. Nah, kalau kita sudah bicara tentang data, big data ini pada dasarnya ya kumpulan data yang sangat banyak. Karakter big data ditentukan oleh 6 V berikut, yaitu volume, variasi, kecepatan, veracity atau validasi, akurasi, ya. Value ini nilai untuk bisnis, valuasi secara finansial, dan variabilitas artinya data itu harus bisa diproses untuk bisa di-display di semua platform media digital. Nah, contoh yang arsitekturnya sudah cukup matang adalah media sosial. Platform yang servisnya gratis sehingga usernya luar biasa banyak, maka dibutuhkan manajemen data yang sangat baik. Sebelum dia mengolah atau mengimplementasikan big data, si media sosial developer ini harus punya bangunan big datanya atau arsitekturnya seperti apa. Nah, ini storage data itu harus dikondisikan supaya pada saat processing ini tidak terlalu berat memproses data yang terlalu banyak dan terlalu bervariasi. Maka arsitekturnya ini perlu dibangun, sistemnya perlu ditentukan. Nah, kalau di anak IT, mereka mengenalnya dengan data warehousing atau penyimpanan data dalam gudang. Ya. Setiap platform punya metodenya sendiri-sendiri untuk membangun big data. Misalnya Meta Technology, ya, dia punya minimal 3 platform yang saling terhubung. User yang memanfaatkan 3 platform tersebut dan menghubungkan masing-masing akun, ini dinilai sebagai sumber data tunggal. Meski demikian, data yang didapat dari si user tersebut pasti memiliki variasi, karena karakter dari 3 platform yang digunakan oleh user ini berbeda. Ada Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Minimal seorang user yang melakukan sinkronisasi akun di ketiga platform tersebut dievaluasi sebagai satu sumber data, tapi data yang dikumpulkan ini bervariasi dan jumlahnya banyak karena MetaTech atau Facebook ini mengumpulkan dari 3 platform yang berbeda. Nah, untuk membangun Metaverse Facebook ini ternyata telah mengakuisisi Oculus, Mas. Oculus ini adalah salah satu gawai realitas virtual atau gadget VR yang dianggap sebagai pionir dalam dunia virtual reality ya. Ternyata sudah diakuisisi oleh Facebook di samping Instagram, kemudian ada Instagram Messenger ini ternyata punya divisi sendiri, WhatsApp, dan yang utama adalah Facebook. Contoh yang lain Google. Dia membangun bisnis dengan mengintegrasikan semua potensi yang dimiliki. Google menerapkan metode echolocation, ya, mulainya dari fitur operating system Android yang itu memerlukan data Gmail kita untuk bisa beroperasi. Maka dari fitur Android saja, Google ini sudah bisa mengumpulkan profil user mulai dari search engine, kebiasaan browsing, kemudian Gmail, user password, kontak, dan Google Maps untuk riwayat perjalanan. Nah, yang didapat dari Google setelah melakukan hal ini apa sih? Mereka bisa baca kontak kita ya.
orang-orang yang biasa kita hubungi, termasuk nomornya, karena disimpan dengan menggunakan kredensial Gmail kita. Kemudian jejaring, ya, teman kita siapa aja, orang kantor siapa aja, pesan teks, SMS, saya rasa kalau ini memang Mbak Mas menerapkan synchronize maka akan terbaca ya. Kemudian lokasi, plat nomor ini khusus di kota-kota besar ya. Kalau misalnya di Jakarta itu ada pembagian arus lalu lintas berdasarkan plat nomor ganjil dan genap. Nah, yang ditawarkan ke pengguna apa sih? Mereka melakukan gamification atau kamu bisa ngasih data sebanyak-banyaknya ke Google. Datanya bisa berupa apapun, maka levelmu di Google Review atau di Google Map akan naik. Misalnya Mbak Mas, kalau di Google Review itu akan kenal salah satu posisi yang namanya local guide ya. Nah, ini juga termasuk fitur yang ditawarkan oleh Google. Misalnya kita edit map dari Google Map, sebenarnya yang didapat Google apa? Mereka membaca mobilitas kita, pergerakan kita dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian pada saat kita menambahkan informasi, misalnya nge-review tempat makan, nge-review tempat wisata, maka yang dibaca oleh Google adalah riwayat perjalanan kita dan peta commuting atau perjalanan kita ke kantor, ke rumah, ke kampus, ya, commute. Nah, itu bisa juga terbaca oleh Google. Google posisinya sebagai investor di Indonesia ini sudah memberikan layanan Google Maps kepada Gojek Tech dengan imbalan mereka bisa dapat informasi sekalipun itu jalan dan warung terkecil yang diakses oleh Gojek Rider setiap harinya, ya. Jadi ada data point of interest, ada data informasi untuk Google Search Engine ataupun Google Maps. Informasi tentang restoran, jam operasional, review dari pelanggan, menu, dan lain sebagainya. Nah, yang sudah kita ketahui bersama, tapi saya tidak bosan untuk mengingatkan, di balik servis yang gratis itu artinya kita semakin banyak memberikan data. Dan semakin banyak data yang kita berikan, ini semakin meningkatkan valuasi dari perusahaan tersebut. Karena ini yang memang terjadi, Mbak Mas. Facebook dan Google ini setiap tahun valuasinya naik, karena active user mereka juga semakin bertambah. Tapi apakah kontribusi dari manajemen big data ini selalu negatif? Tentu tidak ya. Ada beberapa kontribusi yang positif juga. Contohnya ini, Mbak Mas. Ini adalah portal satu data yang sedang digarap oleh pemerintah kita, sedang dalam masa pengembangan, khususnya untuk transparansi informasi publik dan peningkatan pelayanan pemerintah ke masyarakat ya. Tapi masih dalam masa pengembangan. Nah, secara mendasar, bagaimana processing big data itu, informasi, jadi ada 3 proses ya, extract, transform, dan load. Extract ini adalah input informasi yang dibutuhkan. Kemudian setelah diinput atau setelah diekstrak, dari sekian besar jumlah data, maka data scientist itu melakukan data mining, proses data mining atau penambangan data. Mereka akan membuang data yang kira-kira tidak perlu, yang tidak punya valuasi, dan mengekstraksi atau mengambil data yang memang punya valuasi, ya, ekstrak. Kemudian setelah diekstrak, diubah ke dalam suatu bentuk data baru yang tidak awam untuk, tidak asing untuk pembaca data. Nah, hasil pembacaan data tersebut yang sudah dirapikan, sudah diklasifikasi, ini kemudian dianalisis secara interteks, dianalisis dengan menggunakan sumber referensi yang lain, dianalisis dengan menggunakan sumber riset yang lain,
dan ditampilkan dalam bentuk yang sangat mudah dibaca dalam format grafis, misalnya laporan tahunan, infografis, hasil analisis. Nah, disinilah profesi Mbak Mas sebagai lulusan komunikasi di masa yang akan datang. Ada dua profesi yang ditawarkan oleh era big data dan manajemen big data, yaitu data analis dan sosial media strategis, yang dua-duanya tidak perlu degree atau gelar dari eksak ya. Gelar komunikasi pun ini juga jadi incaran perusahaan-perusahaan besar, apalagi kalau Mbak Mas ini terbukti expert, terbukti capable dalam bidang data analisis dan pembentukan strategi media sosial. Jadi big data ini juga mendatangkan profesi untuk lulusan di bidang kajian kita ya. Nah, masa depan big data sebenarnya tidak terbatas di big data itu sendiri ya. Nanti kita bisa tahu, bisa familiar dengan Internet of Things, kemudian e-government ini akan semakin luas implementasinya, public service itu akan secara elektronik lebih transparan, lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan ini meningkatkan valuasi korporasi, seperti tadi yang sudah saya jelaskan contohnya ada Facebook dan Google yang dari tahun ke tahun pengguna aktifnya ini naik, ya. Maka dari situ penggunanya nambah, mereka bisa buat fitur kecerdasan buatan yang lebih canggih, karena informasi atau data yang diinput ke sistem ini jumlahnya jauh lebih banyak dan jauh lebih bervariasi karena pengguna dari teknologi tersebut meningkat. Kalau Mbak Mas tertarik untuk explore tentang big data lebih jauh, ini ada beberapa film rekomendasi yang punya tema big data ya, mulai dari tahun 99 sampai 2016. Oke Mbak Mas, terima kasih sudah gabung dengan saya di tema Big Data untuk mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan diskusi lagi di waktu yang akan datang dengan tema yang lebih menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.